Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam di malam ke-12. Dan kita lanjutkan kisah di malam ke-13. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Pada malam ke-13, Ratu Syahrazad kembali bercerita. Wahai Raja yang bahagia, malam yang lalu ceritaku sampai pada kisah orang buta pertama yang bercerita kepada gadis pemilik rumah. Dengan izin Baginda, malam ini hamba akan melanjutkan kisahnya. Nona, ketika itu pamanku memukul putranya dengan terompah. Sementara ia dan gadis itu tergeletak menjadi arang, aku terkejut dan merasa sangat sedih atas apa yang menimpa sepupuku itu. Demi Allah, paman jangan membuatku semakin sedih. Aku khawatir dan menyesal atas apa yang menimpa putramu. Namun, apakah masih kurang siksaan yang harus diterimanya, hingga paman memukulnya dengan terompah? Kataku seraya mencegahnya. Pamanku kembali berkata, ketahuilah, sejak kecil putraku ini tergila-gila pada saudari perempuannya sendiri, dan aku sering melarang dia untuk menemui adiknya. Tetapi, setelah dewasa, mereka melakukan perbuatan kotor tersebut. Mendengar hal itu, aku hampir tidak mempercayai telingaku sendiri. Aku menyeret dan memukulnya tanpa belas kasihan, sambil memberi nasihat padanya. Tidak ada seorang pun yang melakukan ini sebelum kalian, bahkan mungkin setelah kalian. Kalian akan dipermalukan dan kehilangan muka di kalangan para raja sampai kalian mati. Jika kalian tidak hati-hati, maka berita ini akan sampai ke telinga para pelancong di negeri kita dan akan menyebar ke negeri lainnya. Jangan sampai perbuatan ini terjadi karena kesengajaan kalian, sebab aku akan murka dan akan membunuhmu. Kemudian, aku memisahkan mereka berdua. Tetapi, gadis terkutuk itu juga jatuh cinta pada kakaknya. Setan telah membalikan mata mereka berdua. Ketika mereka menyadari bahwa aku berusaha memisahkan keduanya, putraku membangun tempat rahasia ini, serta membawa persediaan makanan seperti yang engkau lihat ini. Lalu, dengan memanfaatkan kepergianku berburu, ia membawa saudara perempuannya dan melakukan apa yang engkau saksikan. Putraku merasa akan bersenang-senang untuk jangka waktu yang lama. Namun, Allah yang Maha Besar menunjukkan kekuasaannya dan membakar mereka. Sungguh azab akhirat lebih berat dan lebih lama. Pamanku mengakhiri ceritanya sambil menangis dan aku juga ikut menangis. Engkau kuangkat menjadi putraku menggantikan putraku yang durhaka, kata pamanku setelah tangisnya mulai mereda. Kemudian, aku memikirkan semua peristiwa buruk tentang pembunuhan terhadap ayahku, perampasan tahta oleh wazir, dan hilangnya mataku. Aku juga memikirkan peristiwa aneh yang terjadi pada putra pamanku. Lalu kami keluar dari makam itu, memasang kembali lempengan besi, dan membangun kuburan itu seperti semula. Kemudian kami kembali ke istana. Tetapi baru saja kami duduk, terdengar bunyi terompet sebagai tanda bahwa akan ada peperangan. Kami kebingungan dan terkejut, tak tahu apa yang sedang terjadi. Pamanku bertanya kepada para pengawalnya, "Wahai Baginda, wazir yang telah merebut kerajaan saudara Baginda, telah menyerang kota raja di kerajaan kita secara mendadak. Penduduk kota raja tidak mempunyai kemampuan, sehingga mereka menyerahkan tempat itu pada si wazir," jawab pengawal dengan gugup. Kesedihanku dan kekhawatiranku semakin besar. Jika aku menunjukkan diri di muka umum, maka seluruh tentara wazir akan mengenaliku dan akan berusaha menangkap aku untuk menunjukkan jasa kepada wazir. Aku tidak menemukan cara untuk melarikan diri, kecuali mencukur janggut dan alis mataku, serta mencukur jenggot dan mengganti pakaian, kemudian meninggalkan kota raja pamanku. Aku mengadakan perjalanan ke negeri yang Nona tinggali ini, dengan harapan menemukan orang yang bisa membawaku bertemu dengan Amirul Muminin, yaitu Harun ar-Rasyid. Dengan demikian, aku dapat menceritakan peristiwa yang kualami kepadanya. Saat aku sedang berdiri dengan ragu-ragu di gerbang kota, tiba-tiba, ada seorang berpakaian lusuh sepertiku, datang mendekat, yang ternyata juga orang asing di negeri ini. Dan berikutnya datang pula satu orang asing seperti aku. Setelah berkenalan satu dengan lainnya, lalu kami berjalan di kegelapan malam. Takdir menuntun kami ke rumah Anda. Begitulah riwayat mataku dan dicukurnya jenggotku.
Orang buta pertama itu mengakhiri ceritanya. Silakan engkau mengelus kepalamu dan engkau boleh pergi, perintah gadis pemilik rumah. Aku tidak akan pergi sebelum mendengarkan kisah temanku. Sahut orang buta pertama, demi Allah, sepanjang hidupku, belum pernah ku dengar kisah seperti yang dialami olehnya. Ucap Khalifah Harun ar-Rasyid pada Ja'far al-Barmaki. Kemudian, orang buta yang kedua maju dan memulai ceritanya. Wahai nona yang baik, aku tidak dilahirkan dengan buta sebelah mata. Kisahku sangat ajaib dan jika ditulis di lembaran sejarah, maka akan menjadi teladan yang berguna bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Aku adalah seorang raja. Ayahku juga seorang raja. Aku mampu membaca Al-Quran dengan riwayat asabah. Aku juga mempelajari kitab-kitab agama dari para syekh dan telah mempelajari ilmu astronomi dan sastra. Demikianlah, aku mempelajari banyak ilmu dengan penuh semangat hingga ilmuku melampaui para ulama pada masa itu. Kehebatanku terkenal di kalangan para ahli ilmu, bahkan sampai ke telinga para raja. Suatu hari, Raja India mengirimkan kepada ayahku berbagai hadiah sebagai lamaran terhadapku. Ayahku segera menyediakan 6 kapal untuk memberangkatkan aku. Kemudian, kami berlayar di lautan selama sebulan penuh hingga tiba di India. Kami mengeluarkan kuda yang kami bawa serta 10 muatan berisi hadiah berharga. Saat berjalan menuju istana raja, tiba-tiba ada gumpalan debu yang membumbung. Sebentar kemudian, angin meniup gumpalan debu, dan udara kembali bersih. Saat itu, kami melihat 60 penunggang kuda yang berpakaian baja. Rupanya, mereka adalah para penyamun. Ketika mereka mengetahui bahwa kami hanya sekelompok kecil, dan membawa 10 muatan berisi hadiah untuk Raja India, mereka mengarahkan tombak kepada kami. Kami adalah para utusan yang akan menemui Raja India. Kalian tidak boleh mengganggu kami, kata pengawalku kepada mereka. Kami tidak berada di wilayah kekuasaannya, sahut para penyamun. Kemudian, mereka membunuh sebagian pengawalku. Sedangkan sebagian pengawal melarikan diri, termasuk aku juga berhasil melarikan diri dengan beberapa luka di tubuhku. Para penyamun menjarah hadiah yang kami bawa. Saat itu, aku berlari tanpa mengetahui kemana aku harus pergi. Aku meneruskan hingga tiba di sebuah kota yang ramai, indah, tenteram dan makmur. Aku memasuki kota itu tanpa tahu kemana aku harus pergi. Kebetulan sekali aku melewati seorang tukang jahit yang sedang duduk di tokonya. Aku memberi salam dan ia membalas salamku, serta menyambut sambil mempersilahkan aku duduk. Ia menanyakan sebab keberadaanku di kota itu. Aku pun menceritakan tentang diriku dari awal hingga akhir. Ia ikut bersedih terhadap nasibku. Anak muda, jangan ungkapkan rahasiamu kepada siapapun. Aku takut beritamu diketahui oleh raja di sini, karena ia adalah musuh besar dan sangat dendam kepada ayahmu, kata tukang jahit kepadaku. Aku tinggal bersamanya selama 3 hari. Apakah engkau mempunyai keahlian untuk mencari nafkah? Tanyanya pada suatu kesempatan. Aku seorang ahli hukum, penyair dan ahli matematika. Jawabku padanya. Keahlianmu itu tidak berguna di kota ini. Masyarakat di kota ini tidak mengenal ilmu hukum ataupun ilmu baca tulis. Yang mereka tahu hanyalah harta. Ambillah sebuah kapak dan tali, lalu pergilah menebang kayu di hutan. Itulah mata pencaharianmu hingga Allah memberikan jalan keluar terhadap penderitaanmu. Dengan begitu, tak seorang pun yang mengetahui identitas dirimu, apalagi sampai berniat membunuhmu. Ia membelikan sebuah kapak dan tali, lalu menyerahkan aku di bawah pengawasan para penebang kayu. Aku pergi bersama mereka dan menebang kayu sepanjang hari, dan kembali pulang dengan membawa hasil kerjaku. Aku menjual kayu itu seharga setengah dinar. Sebagian uang itu kubelikan makanan dan kusimpan sebagian lainnya. Aku bekerja sebagai tukang kayu selama 1 tahun penuh. Suatu hari, aku pergi ke hutan. Setelah masuk jauh ke dalam hutan, aku menemukan serumpun pepohonan. Aku memasuki rumpun itu, menuju sebatang pohon dan menggali sekelilingnya. Saat aku mengkapak pohon itu, tiba-tiba kapakku mengenai benda keras. Ternyata, benda itu sebuah cincin yang menempel pada sebuah papan kayu. Setelah membersihkan tanah yang menutupinya, aku mengangkat papan itu dan melihat ada sebuah tangga di bawahnya.
Aku menuruni anak tangga itu dan menemukan sebuah pintu. Aku masuk dan melihat istana yang dibangun dengan kokoh, dan melihat seorang gadis cantik yang tampak bersinar seperti sebuah mutiara. Ketika memandangnya, aku segera bersujud kepada Allah yang Maha Pencipta, karena betapa cantik dan indah ciptaannya itu. "Siapakah engkau? Seorang manusia ataukah jin?" tanya gadis itu saat ia memandangku. "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku telah hidup di tempat ini selama 25 tahun, dan tak pernah melihat seorang manusia pun." "Wahai putri yang cantik, aku seorang manusia. Allah jua yang membawaku ke tempatmu ini. Barangkali dia hendak menghalau kesedihanku," kataku meyakinkan dia. Lalu, menceritakan riwayat nasibku, dari awal hingga akhir. Ia ikut bersedih dengan kisahku. "Aku pun akan menceritakan kepadamu tentang kisah hidupku," ucap gadis itu. "Aku adalah putri raja dari ujung India yang menguasai Pulau Abinus. Ayah menikahkanku dengan saudara sepupuku. Tetapi, pada malam pernikahan, aku diculik oleh jin ifrit bernama Jirjis bin Rahmus bin Iblis. Ia membawaku terbang, kemudian menurunkanku di tempat ini. Lalu, ia membawakan semua yang aku perlukan, seperti makanan, minuman dan lain-lain. Setiap 10 hari, jin ifrit datang untuk melewatkan malam bersamaku, dan menjanjikan akan menyediakan apa saja yang kubutuhkan, pada waktu siang maupun malam hari. Ia mengatakan bahwa aku hanya perlu menyentuh 2 garis yang tertulis pada kubah makam, dan ia akan datang sebelum mengangkat jariku. Saat ini ia telah pergi selama 4 hari. Jadi, tinggal 6 hari lagi ia akan datang. Maukah engkau melewatkan waktu 5 hari bersamaku, dan pergi sehari sebelum ia tiba?" "Baiklah," jawabku kepadanya. Dengan wajah gembira, ia bangkit dan menggandengku menuju kamar mandi. Lalu kami mandi bersama. Selesai mandi kami makan dan minum sambil berbincang. "Berbaring dan beristirahatlah, engkau pasti lelah," kata gadis itu. Aku berbaring dan tertidur, melupakan segala kesedihan dunia. Ketika bangun berterima kasih padanya, karena merasa segar kembali. Kami pun melanjutkan perbincangan. "Sebelum engkau datang, selama 25 tahun, aku tidak mempunyai teman bicara. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusmu kepadaku," ucap gadis itu. Cintaku kepadanya mulai menyihir seluruh jiwaku. Kesedihanku pun lenyap. Kami duduk dan minum sampai malam tiba. Bersamanya aku lewatkan malam yang sangat indah dan belum pernah kualami seumur hidupku. Ketika kami bangun pagi hari, aku bangun dengan gembira karena punya ide. "Kekasihku yang jelita, aku akan membawamu naik dan membebaskanmu dari sini." Kuutarakan ideku itu. "Wahai tuanku, tenangkanlah dirimu, sebab dari 10 hari, hanya 1 hari yang kusediakan untuk jin dan yang 9 harinya adalah untukmu," katanya sambil tertawa. Karena minuman telah menguasaiku, aku jadi gusar. Saat ini juga, aku ingin menendang kubah ukir itu, agar jin ifrit datang sehingga aku bisa membunuhnya. "Aku telah terbiasa membunuh puluhan jin ifrit," kataku dengan nada kesal, kemudian menendang kubah makam. Jin itu datang. "Wahai tuanku, pergilah dan selamatkan dirimu," seru gadis itu. Aku berlari menaiki tangga tetapi aku meninggalkan sendal dan kapak. Sebelum mencapai puncak tangga, kulihat lantai istana hancur dan terbelah. Jin itu muncul. "Bencana apa yang telah mendorongmu untuk menyusahkanku seperti ini?" tanya jin ifrit. "Tuanku, hari ini aku merasa sedih dan minum sedikit anggur untuk meringankan hatiku," jawab gadis itu. "Kau berdusta, kamu tidak lebih dari seorang pelacur," kata jin ifrit dengan nada keras. Ketika melihat kanan kiri, jin ifrit menemukan sendal dan kapakku. "Milik siapa ini? Ini pasti kepunyaan seorang manusia. Siapakah yang datang?" bentak jin ifrit. "Aku belum pernah melihat benda itu. Pasti menempel di pakaianmu dan engkau membawanya kemari," jawab gadis itu. "Aku tidak akan tertipu oleh muslihat ini, hai wanita jalang." Lalu, jin ifrit mencengkeram dan menelanjangi, mengikat tangan dan kaki pada 4 tiang, kemudian menyiksanya agar mau mengaku. Dengan gemetar ketakutan, aku memanjat tangga pelan-pelan sampai aku tiba di luar. Aku merasa amat sedih dan menyesal memikirkan tentang kebaikan,
dan perilakunya yang murah hati. Lalu dengan satu malam saja aku telah menimpakan bencana kepadanya. Aku meratap sedih, menyalahkan diri sendiri. Aku terus berjalan sampai tiba di rumah si penjahit yang sedang menanti dengan sangat cemas. Ketika ia melihatku, wajahnya jadi ceria. "Saudaraku, di mana engkau tidur tadi malam? Aku mengkhawatirkanmu. Aku bersyukur kepada Tuhan atas keselamatanmu," tanyanya dengan gembira. Aku berterima kasih atas keprihatinannya. Kemudian, aku menuju tempat istirahat. Ketika aku sedang duduk terhanyut oleh rasa penyesalan, kawanku si penjahit datang lalu berkata, "Di luar ada laki-laki asing, ia membawa kapak dan sendalmu. Sebelum kemari, ia tanyakan kepada para penebang, siapa pemilik sendal dan kapak itu. Katanya, ia menemukan kedua barang itu saat azan subuh. Nah, para penebang kayu mengatakan bahwa kedua benda itu adalah milikmu. Maka, orang asing itu segera kemari. Kini ia sedang duduk di pintu toko. Pergi dan temui dia." Ketika mendengar perkataan si penjahit itu, aku merasa pusing dan mukaku berubah pucat. Selagi kami berbicara, lantai kamar terbelah dan muncullah tamu asing yang sesungguhnya adalah jin ifrit yang telah menyiksa gadis itu sampai hampir mati. Jin itu menyeretku keluar dan terbang tinggi ke langit. Lalu membawa aku ke istana tempat gadis cantik disiksa. Di sana, kulihat si gadis telanjang dengan pinggang yang berdarah. Air mata memenuhi pelupuk matanya. Jin itu melepaskan ikatan sambil menyelimuti tubuh gadis itu. "Hai pelacur, bukankah pria ini kekasihmu?" tanya jin ifrit pada gadis itu. "Aku sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah melihatnya hingga saat ini," jawab gadis itu berbohong sembari menatapku. "Hai wanita laknat, dengan semua siksaan ini, apakah engkau masih tidak mau mengaku?" tanya jin ifrit makin geram. "Aku tidak mengenal dia dan baru melihatnya saat ini," jawab gadis itu bersikukuh. "Baiklah, jika engkau tidak mengenalnya, ambil pedang ini, lalu penggalah kepalanya." Gadis itu mengambil pedang dan mendatangiku. Saat berhadapan, aku memberi isyarat kepadanya dengan mataku. Ia mengerti dan balas mengedipkan mata. Gadis itu memahami isyarat mataku dan segera melemparkan pedangnya lalu melangkah mundur. Jin ifrit menoleh kepadaku. "Hai manusia, apakah kau tidak mengenal wanita ini?" tanya jin ifrit. "Aku bahkan belum pernah melihatnya hingga saat ini," jawabku meyakinkannya. "Kalau begitu, ambil pedang ini dan penggalah kepalanya. Dengan begitu, aku akan percaya bahwa engkau tidak mengenalnya dan aku membebaskanmu," perintah jin ifrit. Aku ambil pedang dan melompat ke arah gadis cantik. Gadis itu mengedipkan mata kepadaku. Aku segera melemparkan pedang itu dan melangkah mundur. "Wahai jin ifrit, jika seorang wanita sedang terancam hidupnya, sanggup menolak memenggal kepala pria yang tidak dikenalnya, maka bagaimana mungkin pria yang waras seperti aku ini akan memenggal kepala seorang wanita yang tidak kukenal? Aku tidak akan mampu melakukannya sekalipun harus mati," ucapku kepada jin. "Rupanya kalian berdua berkomplot melawan aku. Tetapi, akan menunjukkan akibat dari perbuatan kalian yang tidak senonoh," balas jin ifrit. Jin itu mengambil pedang dan menyerang si gadis, memisahkan kedua lengan dari bahunya. Dalam keadaan sekarat, gadis itu memandangku. Dengan pandangan matanya, ia seolah mengucapkan selamat tinggal padaku. "Inilah hukuman bagi mereka yang suka menipu," kata jin ifrit sambil menoleh kepadaku. "Hai manusia, sudah menjadi hukum di dunia kami, jika istri mengkhianati suaminya, maka suami itu harus membunuhnya," bentak jin ifrit seraya memandangku. "Sedangkan untukmu, meskipun tidak yakin engkau telah bersalah, aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa merasakan penderitaan. Katakan kepadaku, kau ingin menjadi binatang apa dengan ilmu sihirku? Apakah engkau ingin menjadi seekor anjing, keledai atau seekor kera?" Mendengar ucapan jin ifrit, aku merasa yakin bahwa jin itu akan mengampuniku. "Wahai jin ifrit, jika engkau mengampuniku, maka Allah akan mengampunimu. Sebab, aku belum pernah menyakiti hatimu," kataku memohon. "Aku tidak akan membunuhmu, tetapi tidak akan memaafkanmu," bentak jin ifrit. Kemudian,
Ia membawaku terbang hingga bumi terlihat bagai setitik air lalu menurunkanku di atas sebuah gunung. Setelah merapalkan beberapa mantra ke arahku kemudian jin berkata, "Jadilah seekor kera." Saat itu juga, aku berubah menjadi seekor kera dan jin itu segera meninggalkanku. Ketika menyadari telah menjadi seekor kera, aku meratapi nasib ini. Lalu, aku menuruni gunung, berjalan selama 1 bulan, sampai tiba di tepi laut. Kulihat di kejauhan sebuah kapal sedang berlayar menuju pantai. Ketika kapal itu semakin mendekat, aku bersembunyi di balik bebatuan cadas. Dan saat para penumpang kapal itu lengah, aku segera melompat ke kapal. Salah seorang dari mereka rupanya melihatku. "Hai, lihatlah kera buruk rupa ini, tangkap dan bunuh saja," kata orang itu. Aku melompat dan memegang lengan baju nakoda kapal, bersikap seperti sedang memohon, sementara air mata mulai mengalir di pipiku. Semua awak kapal terkejut dan terharu. Kera ini telah meminta pertolongan padaku dan aku memutuskan untuk memeliharanya. Ucap nakoda itu. Selama 50 hari, kapal itu berlayar sampai kami tiba di sebuah kota yang besar. Penduduknya terdiri dari ahli ilmu yang tak terbilang banyaknya. Baru saja kami memasuki pelabuhan dan melempar jangkar, kami didatangi oleh utusan raja. Mereka menaiki kapal. "Wahai para penumpang kapal, raja kami mengucapkan selamat sejahtera atas kedatangan kalian. Baginda mengirimkan gulungan kertas ini, serta memerintahkan agar masing-masing kalian menulis sebaris kalimat di atasnya," kata utusan raja. Lalu, mereka menyerahkan gulungan kertas itu. Namun, aku segera merebutnya dari tangan utusan raja. Semua penghuni kapal berteriak marah dan berusaha menangkapku. Mereka khawatir aku akan melemparkannya ke laut atau merobeknya. Tetapi, aku memberi isyarat kepada mereka bahwa aku akan menulis di atasnya. Biarkan ia menulis apa yang disukainya, tukas sang nakoda. Jika ia hanya mencoret-coret, aku akan mengusirnya. Tetapi, jika ia menulis dengan baik, maka aku akan mengangkatnya sebagai putraku, sebab aku belum pernah melihat seekor kera yang cerdas dan baik perilakunya. Ku ambil pena, ku celupkan ke dalam wadah tinta, dan menulis kalimat dalam tulisan jenis rikah. Setelah itu, ku serahkan gulungan kertas kepada utusan raja dan menerimanya dengan penuh keheranan. Para utusan raja membawa gulungan kertas ke hadapan raja. Ketika raja melihat tulisanku, hatinya merasa senang. "Bawalah jubah kehormatan dan seekor bigal betina kepada penulis kalimat sajak ini," titah raja. Para pengawal tersenyum. Sang raja pun menjadi murka. "Kenapa perintahku kalian tertawakan?" tanya raja. "Baginda, kami tertawa karena penulis sajak ini adalah seekor kera," jawab salah seorang pengawal. "Kalau begitu, aku ingin membeli kera itu," tukas raja penasaran. Raja memerintahkan pengawalnya untuk pergi dengan membawa bigal dan jubah. "Pakaikan jubah ini padanya, dudukan ia di punggung bigal, dan bawalah ia kepadaku bersama pemiliknya," perintah raja kepada utusannya. Ketika kami duduk di atas kapal, tiba-tiba kami melihat para utusan raja muncul lagi. Mereka memintaku kepada nakoda, lalu memakaikan jubah ke tubuhku, dan mendudukanku di punggung bigal betina. Pengawal berjalan di belakangku hingga mengakibatkan kegaduhan besar di dalam kota. Setiap orang keluar berkerumun untuk melihat kami. Ketika aku memasuki istana untuk menghadap raja, aku bersujud 3 kali. Aku pun duduk ketika raja memerintahkan untuk duduk. Semua orang, termasuk raja, terkagum-kagum akan sopan santunku. Lalu, raja memerintahkan semua orang pergi, kecuali aku, para Kasim, seorang budak kecil dan raja sendiri. Raja memerintahkan untuk menyediakan makanan. Sesaat kemudian, terhidang berbagai makanan lezat. Raja mengisyaratkan kepadaku untuk makan bersamanya. Aku bangkit dan mencium tanah di hadapannya 7 kali. Setelah makan, aku mencuci tangan lalu kembali duduk dan mengambil pena dan wadah tinta, serta sebuah papan untuk menulis kalimat puisi. Selesai menulis puisi, aku bangkit dan duduk jauh dari pandangan raja yang segera membaca puisiku dan merenunginya. Apakah mungkin kefasihan ini dimiliki oleh seekor kera? Demi Allah, ini benar-benar aneh, ucap raja penuh rasa takjub. Setelah membacanya,
Raja meminta sebuah papan catur. Apakah engkau bisa bermain catur? Tanya raja dengan bahasa isyarat. Aku mengangguk dan segera maju ke arah papan catur, menyusun bidak dan bermain catur dengan raja. Kami bermain 2 kali, dan aku selalu menang. Raja sangat heran atas kemampuanku. Jika seorang manusia memiliki kepandaian seperti ini, maka ia akan mengungguli semua orang di zamannya. Kata batin raja, jemputlah putriku. Katakan kepadanya bahwa ayahnya memerintahkan untuk menghadap dan melihat kera yang aneh dan menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Titah raja pada seorang Qasim. Qasim itu pun pergi dan sebentar kemudian kembali bersama putri raja. Ketika gadis itu masuk dan melihatku, ia menutupi wajahnya. Wahai ayah, sudahkah ayah kehilangan kehormatan sedemikian rupa sehingga mempertunjukkanku pada kaum pria? Tanya putri raja. Putriku, tidak ada seorang pria pun di sini, kecuali budak kecil ini, si Qasim yang telah mengasuhmu sejak kecil, dan ayahmu ini. Dari siapa kau sembunyikan wajahmu? Tanya raja dengan nada kaget. Kera ini sebenarnya adalah putra mahkota Raja Aimar, penguasa kepulauan Abinus. Ia telah disihir oleh jin ifrit yang bernama Jirjis, keturunan iblis. Jin ifrit itu telah membunuh kekasihnya, yakni putri Raja Aknamus. Jadi, kera ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang cerdas dan terhormat. Jawab putri raja. Raja terkejut mendengar penuturan putrinya. Lalu, ia menoleh ke arahku. Benarkah apa yang dikatakan oleh putriku? Tanya raja. Aku menjawab dengan anggukan, lalu menangis. Demi Allah, wahai putriku, bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa ia telah disihir? Tanya raja. Wahai ayah, sejak kanak-kanak, ada seorang wanita tua yang ahli ilmu sihir datang kepadaku. Ia mengajarkan ilmu sihir kepadaku, dan aku pun mampu menghafal 70 bab sihir. Dengan menggunakan 1 bab yang paling ringan saja, aku mampu memindahkan batu-batu di kota ini ke Gunung Kaf dan menembus samudra luas. Aku juga sanggup menyihir kota ini menjadi sebuah sungai dan menjadikan penduduknya sebagai ikan. Wahai putriku, demi kebenaran nama Allah, selama ini engkau telah memiliki kemampuan sihir dan aku tidak pernah mengetahuinya. Engkau harus membebaskannya dari pengaruh sihir agar aku dapat menjadikannya sebagai wazirku. Apakah engkau mampu melakukannya? Dengan senang hati ayah. Lalu putri raja itu mengambil sebuah pisau dan membuat sebuah lingkaran. Rupanya, pagi sudah menjelang. Maka, Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya. Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-14 dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.